standar akhlak mulia itu dia lebih banyak diam. Kalau dia akan berbicara, dia akan berkata-kata dengan perkataan yang baik. Apa standar perkataan baik itu, Bapak Ibu? Standar ucapan baik itu ada 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka akhlak Nabi itu takkan bisa kita samakan, tak bisa kita mendekati, tidak bisa kita menyamakan diri kita, tapi kita bisa menjadikan Nabi itu contoh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana ukuran akhlak yang mulia? Disebutkan husnul khuluq itu. Akhlak yang baik itu bagaimana ukurannya? Tentu kita harus tahu. Ini standar yang dijadikan orang itu memiliki akhlak yang mulia. Maka ini diungkapkan oleh seorang ulama bernama Imam Ibnu Zaid Al-Qayrawani. Imam Ibnu Zaid Al-Qayrawani. Namanya Imam Ibnu Zaid, namanya Muhammad, anaknya bernama Zaid, maka Muhammad, bapaknya anaknya Zaid, bapaknya Zaid, Ibnu Zaid Al-Qayrawani. Dia dari Qayrawani, dari Maroko. Maka dia mengungkapkan, kalau orang ingin mengetahui bagaimana akhlak yang mulia, standar akhlak mulia itu, maka orang ini mesti memperhatikan 4 dari hadis Rasulullah SAW. Apa hadis yang pertama kata Imam Ibnu Zaid Al-Qayrawani? Standar akhlak yang mulia itu, maka Imam Ibnu Zaid mengatakan, lihat bagaimana hadis Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari ketika Rasulullah mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Dalam riwayat lain dikatakan oleh Rasulullah aw liyaskut. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa yang merasa dia beriman kepada Allah, diikat oleh Rasulullah iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Artinya apa? Dia beriman kepada Allah dan yakin nanti apa yang dikerjakannya ini akan dipertanggungjawabkan dalam kehidupan akhiratnya. Maka orang ini mesti dia melakukan apa? Falyakul khairan. Hendaklah yang keluar dari kata-katanya, dari mulutnya itu adalah sesuatu yang baik. Kalau tak bisa keluar yang elok, au liyasmut, lebih baik diam. Tapi bahasa Rasulullah di sini ada 2 riwayat, Bapak Ibu. Ada satu yang disebutkan sukut, ada yang disebutkan dengan sumut. Apa bedanya? Kalau sumut au liyasmut itu memang orang yang dia tak suka banyak bicara, tetapi kemudian dia lupa. Kan ada orang pendiam, Bapak Ibu. Tiba-tiba kawan bercerita, langsung terbawa. Maka ketika dia lupa, terlalu banyak berbicara, itu bisa mendatangkan kemudaratan. Kemudian kata Rasulullah, berhentilah. Tapi ada orang yang disebutkan kata Rasulullah sukut. Apa makna sukut ini? Memang orang itu bercerita. Cie jawab, bercerita ini dulu. Tak ada risiko. Kan ada macam itu, Bapak Ibu. Cie tanya kemana kaknya? 5 jawab itu. Maka kata Rasulullah, ketika orang itu banyak berbicara, kenapa Rasulullah kalau tak bisa mengucapkan sesuatu lebih baik kita berhenti diam. Karena sesuatu yang paling banyak menyebabkan manusia itu masuk ke dalam neraka, kata Rasulullah. Hadis dari Imam Ahmad.
an aktsara yadkhulun nasa an-nar. Yang paling banyak memasukkan orang itu ke dalam neraka ada dua hal. Salah satunya disebutkan oleh Rasulullah adalah al-fam, mulutnya. Kalau mulut banyak berbicara, kalau mulut banyak berkata-kata, mana banyak botol atau duto yang akan keluar, lebih banyak terkadang cerita yang bertambah-tambah dan dibuat-buat. Terkadang, kalaupun itu betul, maka dia menjadi satu persoalan yang disebut dengan riba. Mulai dari Benekenek sampai Amerika disobek saya boleh. Maka orang yang dia standar akhlak mulia itu dia lebih banyak diam. Kalau dia akan berbicara, dia akan berkata-kata dengan perkataan yang baik. Apa standar perkataan baik itu, Bapak Ibu? Standar ucapan baik itu ada 3. Yang pertama, kata para ulama, apa yang diucapkan orang itu mesti sesuatu yang benar isinya, benar-benar apa yang disampaikan, tidak ada kedustaan di dalamnya. Tidak berbuat-buat, tidak begitu. Itu satu. Yang kedua, ucapan yang baik itu standarnya adalah bermanfaat untuk dia yang menyampaikan dan bermanfaat untuk orang yang mendengarkan. Ada gunanya. Dan yang ketiga, topik, cara, dan waktu menyampaikannya. Maka 3 standar ini, barulah ucapan itu bisa dikatakan perkataan yang baik. Benar isinya, bermanfaat ketika dia disampaikan, dan yang terakhir, topik pulau wakotu dan cara menyampaikannya. Kadang-kadang orang isinya benar, kadang-kadang dia bermanfaat, tetapi waktunya tak tepat. Ada yang waktunya tepat, waktunya pas untuk disampaikan, tapi caranya tak betul. Maka ukur diri kita, Bapak Ibu. Kalau kita ingin dikatakan kita ada akhlak mulia dalam diri kita, maka pertama, kalaulah tak bisa mengeluarkan kata-kata yang baik itu benar isinya, bermanfaat yang akan kita sampaikan, topik cara menyampaikan, waktunya dan tempatnya, katakanlah. Tetapi kalau tak bisa, kita lebih baik memilih diam. Kalau gini kan orang, tapi kami tak ada berbicara, Pak Ustaz. Iya, tak berbicara. Tapi di media sosial dia banyak bicaranya, Bapak Ibu. Orang zaman kini bukan berbicara hanya melalui mulut, tapi lisannya lebih panjang daripada, tangannya lebih panjang daripada lisannya. Bergunjang begini di Facebook, Bapak Ibu. Iya, Ibu lah. Cobalah. Abi hari dia menengok status orang. Tengok komentar segala. Dan tak lagi di lisannya dia mengucapkan kata-kata yang tak pantas, kata-kata yang menyebut berbaik keburukan orang lain, tapi dia melalui lisannya saja. Berapa banyak hari ini, Bu, Bapak Ibu? Ini media sosial itu bapak-bapak tak banyak. Ini banyaknya ibu-ibu. Ya enggak? Yo. Jago tidur baik status. Di WhatsApp kan, di Facebook kan, because yang upload foto cie. Boleh zaman kini kau pacu kan? Mulai di situ begini. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka standar akhlak yang mulia kata Imam Ibnu Zaid Al-Qayrawani, jika orang itu dia bisa mengucapkan kata-kata yang baik itu dia benar isinya, bermanfaat yang disampaikan, tepat cara dan waktu menyampaikan. Kalau dia tak bisa, dia lebih baik memilih diam. Yang kedua, kata Imam Ibnu Zaid Al-Qayrawani, apa standar akhlak mulia itu? Akhlak mulia itu lihat pada hadis Rasulullah SAW
dalam hadis riwayat Imam Muslim, min husnil islami tarkuhu man la ya'ni. Di antara ciri-ciri baiknya agama seseorang itu adalah ketika dia bisa meninggalkan sesuatu yang tak bermanfaat untuk dirinya. Apa contoh tak bermanfaat? Banyak hari ini hal-hal yang mubah dikerjakan tetapi terlalu berlebihan. Maka akhirnya dari hal yang mubah justru dia melahirkan mudarat berlebihan. Maka orang dia bisa memilah, orang yang berakhlak itu dia bisa memilah mana urusan dia, mana urusan orang lain yang bukan menjadi kepentingan dia. Dan orang itu yang berakhlak mulia takkan sibuk dengan urusan orang lain, Bapak Ibu. Maka kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dengan Imam At-Tirmidzi, 3 hal yang menyelamatkan manusia itu. Amsik alaika lisanak. Berkaitan dengan tadi, bab pertama, jaga lisan, tahan-tahanlah lisan kalian kata Rasulullah. Yang kedua, wal yas'aka baituka. Diam-diamlah di dalam rumah kalian. Apa makna diam dalam rumah itu? Jangan sibuk dengan urusan orang lain. Tak payah mengulik-ulik aib orang lain. Orang dengan kehilangan kucing awak yang sibuk. Orang sebelah rumah yang cerai awak yang diruang. Tak payah Bapak Ibu. Maka di antara akhlak mulia itu, orang itu dia takkan sibuk mencari-cari kesalahan, mencari aib orang lain. Tak bukan urusan dia. Jadi tak payah sibuk dengan urusan orang lain. Orang nak P3K, orang nak PNS, orang nak itu. Tak urusan awak. Kadang-kadang kita terlalu sibuk dengan urusan orang lain yang tak ada urusannya dengan kita. Padahal ingat, ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Apakah kalian merasa diciptakan itu tanpa nanti ada pertanggungjawaban, kata Allah? Kita ini akan dipertanggungjawabkan. Kita mencari aib saudara kita, Bapak Ibu. Ketika aib itu kita dengarkan melalui telinga kita, itu akan dipertanyakan. Kalau kita sampaikan ke orang lain aib tadi, maka itu akan panjang pertanyaannya. Kalau tak kita ceritakan, tetap akan Allah tanya, kenapa didengarkan? Hisab kita nanti di hadapan Allah, untuk urusan kita saja sendiri sudah berat, kenapa kita menyibukkan dengan urusan orang lain yang tak ada urusan dengan awak? Iya dah Bapak Ibu, mana-mana susah urusan kita di akhirat nanti. Kecuali kita diminta tolong, barulah kita. Tapi kalau tidak ada urusan dengan awak, tak payah sibuk dengan urusan orang lain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara ciri-cirinya akhlak yang mulia yang kedua, kata Imam Ibnu Zaid Al-Qayrawani, orang itu dia akan meninggalkan sesuatu yang tak akan memberikan manfaat kepada diri dia. Makanya menurut dari di media sosial ini hari ini paling banyak Bapak Ibu risau adanya. Bukan berarti media sosial tak boleh. Bahkan Rasulullah mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Dunia itu kalian lebih tahu. Tapi mana yang tak bermanfaat untuk awak, tak payah. Makanya salah satu Bapak Ibu alasannya, secara pribadi, kalau Anda tak mau punya media sosial, Anda tak ada Facebook, Anda tak ada IG, atau segala macam TikTok apa lain, kenapa? Tak ada guna rasa Bapak Ibu. Paling mereka akan buka status, buka Facebook, tengok status orang. Iya kok betul. Karena Muhammad tak jadi masak gara-gara itu. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kata Imam Ibnu Zaid Al-Qayrawani, standar akhlak mulia itu ada dalam hadis Rasulullah SAW, dalam hadis dari Imam Al-Bukhari juga. Ketika seorang sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ausini, kasih saya nasihat.
Maka Rasulullah menjawab dengan jawaban singkat 3 kali diulang oleh Rasulullah. La taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan bohongi. Kenapa standar akhlak mulia ini adalah orang itu dia bisa menahan amarahnya. Walaupun dia berada dalam posisi yang benar, walaupun dia bisa meluapkan dan melepaskan amarahnya. Tapi orang yang berakhlak mulia, dia memilih menahannya. Artinya apa? Kalau menahan marah, berarti sabar. Tidak perlu sabar sih, karena tidak kalau mau. Kenapa kemarahan ini berbahaya? Kata sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, al-ghadabu awalu junun. Kemarahan itu pangkalnya adalah kegilaan. Sampai disebut orang bohong itu pangkalnya kegilaan, karena orang ketika dia sudah marah, ketika dia sudah meluapkan emosinya, akalnya sudah tak lagi berjalan karena akalnya sudah dikuasai oleh emosi dan amarahnya. Maka awalnya kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, al-ghadabu awwalul junun. Marah itu awal dari kegilaan, wa akhiru nadamun, dan akhirnya adalah penyesalan. Sudah bohongi ke anak, nyesal lawak. Ya nak, sudah bohongi ke laki, lah ya nyesal bu. Ini laki-laki kok dua bu, salah atau disalahkan. Saya apa? Oh iya ya. Dan ibu selalu kotor. Maka amarah itu, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, al-ghadabu awwalul junun wa akhiru nadamun. Awalnya adalah kegilaan, akhirnya adalah penyesalan. Maka ciri akhlak mulia, orang itu dia bisa menahan amarah, walaupun dia bisa mengungkapkan, walaupun dia betul dalam posisi yang benar, dia memilih untuk menahannya. Apakah kita tak boleh marah? Kita mesti bisa marah, Bapak Ibu. Setiap manusia ada sifat itu. Bahkan Rasulullah pun marah. Tetapi Rasulullah marah dalam keadaan konteks, dalam urusan agama. Ketika agama dilecehkan, barulah Rasulullah meluapkan amarahnya. Ketika aturan-aturan Allah dan Rasulnya bertentangan ditentang, barulah amarah itu ditampakkan. Yang terakhir, Bapak Ibu, yang keempat, standar akhlak mulia kita, kata Imam Ibnu Zaid al-Qayrawani dalam hadis dari Imam At-Tirmidzi, ketika Rasulullah mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang itu sampai dia mencintai saudaranya sesama muslim sama seperti dia mencintai dirinya sendiri. Kita ini fitrah kita, Bapak Ibu. Fitrah kita ini sayang ke diri awak. Tak ingin badan awak sakit, susah, tak ingin awak. Maka orang yang berakhlak itu, ketika dia ingin mendapatkan, diperlakukan elok oleh orang lain, maka orang lain pun ingin diperlakukan sama oleh diri awak. Awak suka dapat kecek elok dari orang, begitu pula orang lain. Orang ingin kita ingin diperlakukan baik oleh orang lain, kita pun ingin mendapatkan hal seperti itu dari orang lain pula. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.